Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah Ayun di pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cukup indah ini, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk pembelajaran yang kali ini kita belajar tentang latihan soal dan pembahasan bilangan bulat di pelajaran matematika semester 1. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam bilangan bulat. Banyak materi yang telah kita dapatkan. Di antaranya adalah pengertian bilangan bulat, kemudian kegunaan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, sifat operasi hitung bilangan bulat, serta operasi hitung campuran bilangan bulat, dan menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu masih ingat ya, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan asli, nol dan lawannya, atau bilangan positif, nol dan bilangan negatif. Kemudian apa kegunaan bilangan bulat? Banyak sekali kegunaan dari bilangan bulat. Di antaranya adalah menunjukkan suhu, kedalaman, kerugian, piutang atau pinjaman, dan sebagainya. Selain itu, kita juga kemarin sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anakku, selain ketiga hal tersebut, kita juga belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat, baik itu sifat komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Berikutnya, kita juga belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah kita belajar tentang menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sudah banyak materi yang kita dapatkan. Sekarang, mari kita belajar untuk mengerjakan soal latihan. Nah, seperti latihan di samping ya, ini ada di buku kalian. Bisa kita lihat ya. Nomor 1, seorang anak berenang di kedalaman 2 meter. Penulisan yang benar dari posisi anak tersebut menggunakan bilangan negatif adalah, jadi jawaban tersebut adalah karena kedalaman berarti di bawah permukaan air, maka penulisan yang benar adalah negatif 2. Jadi kedalaman 2 meter, berarti kita tulis negatif 2 atau negatif 2 meter. Kemudian nomor 2, lawan dari bilangan negatif 25 adalah, kita tahu ya lawannya, lawan negatif pasti positif. Jadi lawan dari bilangan negatif 25 adalah 25. Selanjutnya nomor 3, antara bilangan negatif 5 dan 1 yang lebih besar dari negatif 2 adalah, kita cari dulu ya, bilangan antara. Antara itu bilangan yang ada di tengah-tengah. Antara negatif 5 dan 1 adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Pertanyaannya adalah yang lebih besar dari negatif 2 adalah negatif 1 dan 0. Berikutnya nomor 4,
Berikanlah tanda pembanding yang tepat. Negatif 9 lebih kecil daripada 9, atau bisa dikatakan kurang, negatif 19 kurang dari 9. Selanjutnya nomor 5, urutan bilangan di atas dari yang terbesar. Nah, kita urutkan dari yang terbesar. Di situ adalah 7, 3, 0, negatif 4, dan negatif 6. Nomor 8, negatif 4, negatif 2, n, 3, 5. Bilangan bulat di atas sudah urut dari yang terkecil. Bilangan-bilangan pengganti n yang mungkin adalah, jadi antara negatif 2 sampai 3 itu bilangan yang memungkinkan adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Nomor 7, di sini adalah tentang garis bilangan. Nilai A ditambah B pada garis bilangan di atas adalah, kita lihat dulu nilai A-nya. Sebelah kiri dari negatif 6 adalah negatif 7, sedangkan nilai B-nya sebelah kanannya 3 adalah 4. Maka A ditambah B, negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Selanjutnya nomor 8, ini adalah operasi hitung yang ditunjukkan oleh diagram panah. Kita lihat dulu ya, panah yang bawah adalah ke kiri negatif 6, berarti negatif 6, kemudian ke kanan sebanyak 10 titik, berarti negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4, jadi nilai yang paling atas adalah 4. Selanjutnya nomor 9, hasil dari operasi hitung negatif 8 ditambah negatif 12 sama dengan negatif ditambah negatif, pasti hasilnya adalah apa anak-anak? Ya, negatif, betul. Nah, jawabannya negatif 20. Selanjutnya nomor 10, hasil dari negatif 23 dikurang negatif 14. Kita tahu ya bahwa negatif pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan lawannya, berarti menjadi negatif 23 ditambah 14 sama dengan negatif 9. Nomor 11, dua bilangan yang selisihnya 12, jika bilangan yang lebih besar adalah negatif 45, bilangan yang lain adalah, selisihnya adalah 12, sedangkan bilangan yang lebih besar adalah negatif 45, maka negatif 45 dikurangi 12 sama dengan negatif 45 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 57. Nomor 12, berapakah hasil dari negatif 9 dikurangi 13 ditambah negatif 7 dikurangi negatif 15? Kita tahu ya, kalau ada tanda kurung kerjaan lebih dahulu. 9 dikurangi 13 ketemu negatif 4 ditambah negatif 7, negatif jadi positif 15, maka hasilnya adalah negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 11. Negatif 11 ditambah 15 sama dengan 4. Demikian ya. Nah, di sini adalah 34 dikurang negatif 27 dikalikan 12. Di situ ada tanda perkalian, jadi perkalian harus didahulukan dulu. Berarti negatif 27 dikali 12 sama dengan negatif 324. Maka 34 dikurangi negatif 324 sama dengan 358. Selanjutnya nomor 14, suhu terendah dan tertinggi di benua Australia berturut-turut adalah negatif 22 dan 50. Berapakah selisih suhu tertinggi dan terendah di benua Australia? Suhu tertingginya adalah 50, suhu terendahnya adalah negatif 22, maka selisihnya adalah 50 dikurangi negatif 22 sama dengan 50 ditambah 22 sama dengan 72.
Di nomor 15, suhu daging saat dimasukkan ke dalam lemari pendingin adalah 24 derajat Celcius. Setelah beberapa jam, terjadi penurunan suhu daging sebesar 30 derajat. Suhu daging dalam lemari pendingin tersebut sekarang adalah, jadi suhu awalnya adalah 24, setelah dibiarkan terjadi penurunan, berarti berkurang 30 ya. Penurunannya sebesar 30, maka 24 dikurangi 30, suhu sekarang adalah negatif 6. Itu adalah untuk soal isian. Sekarang kita coba ya soal berupa soal cerita atau uraian. Nomor 1, seorang pengunjung menaiki lift dari tempat parkir. Tempat parkir itu berada 3 lantai di bawah lantai 1. Jika pengunjung tersebut naik 5 lantai, di lantai berapakah pengunjung keluar dari lift? Kita tahu ya bahwa yang diketahui adalah tempat parkir itu berada 3 lantai di bawah lantai 1. Berarti 3 lantai di bawahnya adalah negatif 3. Kemudian naik 5 lantai, berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Jadi pengunjung itu ada di lantai kedua. Selanjutnya nomor 2, sebuah kapal selam berada di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Sekitar 9 meter tepat di atas kapal selam terdapat paus yang sedang berenang. Pada kedalaman berapakah paus tersebut berada? Ini ya. Jadi kapal selam itu berada di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut, berarti ditulis negatif 25. Kemudian 9 meter tepat di atasnya, berarti kan ditambah 9, maka hasilnya adalah negatif 16. Jadi paus berada pada kedalaman 16 meter di bawah permukaan laut. Jadi tanda negatif itu menandakan apa? Kedalaman atau di bawah permukaan laut. Kemudian nomor 3, suhu terendah di Italia pernah tercatat negatif 4 derajat Celcius. Suhu terendah di Swedia lebih rendah 4 derajat Celcius dari Italia. Di Australia, suhu terendahnya lebih tinggi 13 derajat dari Italia. Tentukan selisih suhu terendah di Swedia dan Australia. Perhatikan ya, kita yang diketahui dulu adalah suhu di Italia adalah negatif 4 derajat Celcius. Kemudian suhu di Swedia ya lebih rendah 4 derajat dari Italia, berarti lebih rendah 4 derajat dari Italia, berarti suhunya adalah negatif 4 ditambah negatif 4, negatif 8. Selanjutnya di Australia suhu terendahnya lebih tinggi 13 derajat dari Italia, berarti di sini Italianya adalah negatif 4 karena lebih tinggi 13 derajat ditambahkan 13 sama dengan 9. Pertanyaannya, berapakah selisih suhu terendah di Swedia dan Australia? Kita tahu suhu Swedia ya, suhu di Swedia adalah negatif 8, kemudian suhu di Australia adalah 9. Jadi selisihnya adalah negatif 8 dikurangi 9 atau negatif 8 ditambah dengan negatif 9 sama dengan negatif 17. Jadi selisih suhu antara Swedia dan Australia adalah 17 derajat Celcius. Demikian anak-anak ya, beberapa contoh soal ya tentang bilangan bulat. Sebagai bahan belajar kalian, bahan latihan kalian, kerjakan latihan ulangan pelajaran pertama paket yang kedua di halaman 29 dan 30 ya. Jadi ditulis di kertas,
Kalau butuh cara dikasih caranya. Kalau soal cerita juga harus lengkap, ada kalimat matematika dan ada kalimat penegas atau jadinya. Demikian anak-anak ya, tidak sulit insya Allah. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Setelah latihan ini insya Allah kita adakan ulangan atau penilaian harian. Selamat belajar anak-anak, semoga Allah selalu memberikan kecerdasan dan kemudahan pada kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai. Sebagai penutup sudah sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Selamat belajar anak-anak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.